Ya, aksi terorisme masih jadi potensi ancaman gangguan dan hambatan kegiatan peringatan Natal dan Tahun Baru di Indonesia. Hal ini harus diwaspadai dan menurut Badan Intelijen Negara ada potensi ancaman teror di Jawa Tengah dan ancaman itu tidak lepas dari keberadaan pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung beberapa waktu lalu. Di mana pelakunya merupakan warga yang tinggal di Kabupaten Sukoharjo. Lalu bagaimana dengan potensi di daerah lain? Bagaimana juga upaya deradikalisasi untuk menekan aksi terorisme sejauh ini? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Profesor Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT, Sofyan Sauri, mantan narapidana terorisme, dan Ridwan Habib, pengamat terorisme. Assalamualaikum, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Malam Mas. Ya, saya Herjuno dari MNC News Prime. Ya, saya mungkin ke Prof terlebih dahulu. Prof Irfan, kalau kita lihat bahwa ancaman teror jelang Nataru bukannya ini adalah hal-hal yang tiap tahun selalu menjadi concern kita, apa yang harusnya untuk tahun ini ada pembedaan treatment seperti apa kalau dari sudut pandang Anda, Prof? Ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan peraturan undang-undang. Halo. Ya, silakan, Prof. Ya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Undang-Undang Nomor 5 2015 mendapat tugas untuk mengkoordinasikan dan mempersiapkan strategi kebijakan dan penanggulangan terorisme semua lapisan masyarakat terkait dengan yang disampaikan tadi. Ini adalah ancaman, terutama di hari-hari tertentu seperti Nataru dan hari-hari besar keagamaan lainnya. Ini harus menjadi perhatian bagi kita karena sesungguhnya kita pahit dengan mereka. Setiap saat mereka bersiap siaga melakukan aksi serangan dan ancaman terhadap fasilitas-fasilitas umum, rumah ibadah, bahkan kantor kepolisian yang mereka sasar seperti di Astana Anyar. Jadi bukan hanya, tidak cukup negara, saya kira tidak cukup TNI Polri, jadi seluruh komponen bangsa, seluruh lapisan masyarakat harus bersinergi bersama, bersiap siaga seperti pesan undang-undang bahwasanya kesiapsiagaan nasional itu kita harus bersiaga, kita harus bersiap menghadapi ancaman ini karena ini adalah ancaman ancaman luar biasa karena ideologinya ideologi radikal yang menghalalkan segala macam cara dan masyarakat harus bersiap dan bersiaga serta memahami bahwasanya itu tidak ada kaitannya dengan agama, hanya menggunakan lapisan tafsiran dan simbol seolah-olah itu adalah pesan agama, padahal itu adalah kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan yang lintas negara yang menyasar seluruh lapisan masyarakat dimanapun kita berada. Ya, Prof, kaitan dengan Astana Anyar beberapa waktu lalu, apakah tahun ini memang kita harus agak lebih waspada karena ya jarak antara kejadian di Bandung itu juga tidak jauh dari Desember ini? Saya kira SOP yang ada di seluruh komponen lapisan masyarakat dan SOP yang di aparat penegak hukum itu tidak melihat ada kejadian atau tidak. Yang pasti ini terus terus ditingkatkan, apalagi ada kasus Astana Anyar. Tentu aparat keamanan tidak pernah berhenti melakukan koordinasi secara internal dengan lapisan-lapisan masyarakat dan pihak intelijen yang ada di daerah. Oke, saya ke Bang Ridwan. Bang Ridwan, kalau bicara mengenai bagaimana pemerintah mencegah teror, kaitannya dengan pengamanan jelang Nataru dan tadi penangkapan beberapa terduga teroris seperti itu. Bagaimana Anda melihat hal-hal ini? Apa yang harus kita highlight atau garis bawahi bersama jelang Nataru ini? Ya, saya kira kondisinya cukup krusial ya. Terutama ada data intelijen yang masuk dari teman-teman di Filipina misalnya, bahwa di Filipina ada upaya dari kelompok ISIS Filipina Selatan ya, kelompok jaringan ISIS di Filipina Selatan berupaya melakukan serangan terhadap gereja-gereja yang ada di Filipina. Walaupun berhasil ditangani, artinya bomnya tidak sampai meledak. Nah, tetapi ini menunjukkan bahwa ada indikasi intensi atau niat jahat dari kelompok ISIS, terutama di Asia Tenggara, yang memang sekarang basisnya adalah di Filipina Selatan, dan kita harus mengkhawatirkan bahwa ada saja barangkali
sisa-sisa atau koneksi mereka yang berada di Indonesia. Baik. Nah, ini yang saya kira juga tadi Prof. Irfan mengingatkan bahwa kita tidak boleh kendor, walaupun situasi hari ini relatif kondusif. Baik, jadi potensi tadi ya kemungkinan ada karena mungkin ada garis merah dengan Filipina, tapi tadi walaupun agak kondusif tetap harus tidak kendor ya Bang Ridwan ya. Betul. Oke, saya ke Bang Sofyan. Bang, kalau kita tahu bahwa bagaimana pihak kepolisian saat ini melakukan pengawasan pada Napiter, Anda melihat hal ini perlu seperti itu atau bagaimana tanggapan Anda? Iya, saya rasa perlu ya. Kalau kita hitung dari 3.534 ya, mungkin sekarang sudah 3.550 teroris ya, kita baca di media massa. Maka sebetulnya kita hitung siapa yang mereka kooperatif, yang mau ikut program-program NKRI, deradikalisasi dan sebagainya gitu. Bisa jadi mungkin ada 50% mereka yang tidak mau mengikuti program dan sebagainya. Ini seharusnya menjadi sebuah catatan bagi para stakeholder, pertama BNPT, Densus 88, BAIS, BIK maupun BIN gitu, terkait bagaimana mengatasi ini gitu. Angka 2000-an ya, angka-angka sampai segitu bukan angka yang sedikit menurut saya. Nah, ini perlu dievaluasi ulang terkait program-program, apalagi kita lihat kayak Agus Suyatno kemarin, termasuk orang yang kemudian ternyata mantan Napiter juga mengikuti program-program daerah juga menerima bantuan paket-paket ekonomi. Ini menandakan bahwa mereka ada sikap-sikap pragmatis atau opportunity. Artinya mereka cuma hanya mengambil manfaat, tetapi secara paham ideologi mereka tidak betul-betul sembuh 100%. Ya, mereka belum mau lahir batin sembuh ya. Buktinya mereka mau melakukan lagi. Catatan saya mungkin ada 75 ex-narapidana terorisme yang akhirnya berbuat kembali. Nah, ini menjadi sebuah catatan kenapa bisa demikian. Ya, artinya bahwa pendekatan terkait paham ideologi itu juga perlu dilakukan. Demikian, Pak. Baik, Prof, langsung Prof, bahwa program deradikalisasi tadi untuk banyak Napiter dan tadi tidak sepenuhnya berhasil, malah ada yang agak curang seperti itu memanfaatkan keuntungan, tetapi tadi tetap melakukan hal-hal yang tentunya merugikan kita. Bagaimana BNPT sendiri melihat program ini? Karena kita tahu harusnya dari hulu bisa maksimal agar hal-hal seperti ini tidak terjadi, Prof. Boleh di-unmute dulu, Prof. Maaf, boleh diulang. Sesuai dengan target perencanaan yang setiap saat kita lakukan di awal tahun, tentu tanpa terkecuali narapidana teroris dalam lapas dan luar lapas, itu semua disasar sebuah program yang berlapis. Akan tetapi yang namanya ideologi di antara mereka, yang di angka-angka yang disebutkan tadi, misalnya, itu tidak sedikit yang tidak mau mengikuti, bahkan sangat-sangat variatif. Mungkin ada yang mengikuti tapi tidak mau berubah, dia kooperatif, tetapi belum mau, masih mau main dua kaki. Jadi olehnya itu bukan menghabiskan waktu mendebatkan mereka berubah atau tidak, tetapi solusi yang sangat segera ditindaklanjuti. Dalam beberapa rapat 2-3 hari terakhir ini bersama Bapak Kepala BNPT, kita sudah petakan yang warna merah diistilahkan Bapak Kapolri, untuk kemudian nanti kita serahkan nama-nama itu kepada aparat keamanan wilayah, bagaimana melakukan pendampingan, pembinaan, pemberdayaan agar mereka jangan beraksi kembali. Paling tidak ada kehadiran negara, ada kehadiran masyarakat di sisi mereka, meskipun misalnya kita tidak tahu pada jam berapa, pada saat berapa dia mau melakukan apa atau tidak, untuk tidak melakukan apa. Yang pasti niat mereka yang merah, yang keras itu tetap selalu ada, karena itu keyakinan mereka, pemahaman mereka sudah itu yang terbaik. Itu yang terbaik, apalagi kalau ditambah kondisi masyarakat mengisolir, masyarakat tidak menerima, atau ada persoalan-persoalan lainnya, ekonomi. Prof. Kalaupun misalnya mereka menggunakan menerima bantuan dari beberapa kementerian, umpamanya yang menyiapkan bantuan seperti Kementerian Sosial, ya mungkin mereka mengistilahkan itu nyupai, rampasan perang baru. Jadi ya mereka bertakia untuk bagaimana tetap hidup, dan mereka menganggap bahwasanya
kita terima aja karena ini kondisi darurat. Nah, ini keyakinan mereka yang membuat mereka tetap yakin dan percaya bahwasanya aksi mereka bisa mereka lakukan. Disinilah koordinasi ketat dari hulu ke hilir yang berkesinambungan, terpadu, terencana dengan seluruh stakeholder yang disampaikan tadi Pak Ridwan Habib dengan Ustaz Sofyan Sauri. Prof, kita jeda dulu Prof dan juga Bang Sofyan, Bang Ridwan, nanti kita sambung di segmen berikutnya. Dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Prime.